Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Rusda ingin menjelaskan rangkuman tata kelola bab 4 hingga bab 7. Bab 4 yang terdiri dari pengukuran, permasalahan dalam implementasi, dan isu-isu yang terdapat di CSR. 1. Pengukuran CSR. Menurut Preston dan Bahon 1997, salah satu pengukuran CSR dilakukan dengan mengukur setiap elemen individu CPS, Corporate Sustainable Performance, menggunakan metode GRR, Global Reporting Initiative, yang terakhir ISO 26000. Pengukuran GRI memiliki 8 indikator, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja dan cara kerja, ketenagakerjaan, kinerja kemasyarakatan, kinerja tanggung jawab produk, dan yang terakhir pemasaran. Kemudian, pengukuran ISO 26000 memfokuskan pada kinerja, manfaat, dan dampak dari kegiatan organisasi. Contohnya yang di bawah ini ya. Selanjutnya Proper, yang diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, memiliki beberapa penilaian, yaitu kebijakan pengembangan masyarakat, struktur dan tanggung jawab, alokasi dana pengembangan masyarakat, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, yang terakhir hubungan sosial. Pemenaan Kementerian Lingkungan Hidup diberikan simbol berwarna merah, hitam, biru, hijau, dan emas. Yang kedua, masalah dalam implementasi CSR menurut Tanaya 2004, yaitu komitmen awal, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak, implementasi, pengukuran dan pelaporan hasil, dan konsultasi dengan stakeholder. Dan yang terakhir, yang ketiga, isu yang terdapat dalam CSR meliputi dari sukarelawan kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, sumber pembiayaan, dari privat ke publik, dan yang terakhir isu sosial pada CSR. Bab 5 yang terdiri dari ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Pendapat menurut para ahli yang berisikan klarifikasi makna CSR masih menjadi bagian penting dalam agenda penelitian. Perilaku CSR biasanya dimanifestasikan ketika bisnis mendukung organisasi lain, individu di berbagai bidang termasuk kasus kemanusiaan, medis dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya dan warisan, kegiatan filantropi dan inisiatif terkait olahraga. Selain itu, menurut beberapa teori, bahwa CSR adalah pendorong bisnis dan manfaat sosial. Mengenai konsep CSR dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama, teori menurut Carroll 1979 bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Bisnis diwajibkan terlibat dalam ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Menurut Bernas 2013, saat ini gerakan sosial terpenting yaitu hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Selain itu juga, banyak individu yang berafiliasi dengan gerakan lingkungan. Maka, perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Menurut Drucker 1984 dan Epstein 1989. Nah, kemudian mengenai konseptualisasi CSR. Meliputi yang ada di bawah ini ya. Bab 6, yang terdiri dari membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi CSR beserta isinya. Menurut Forehan dan Greer 2013, pemangku kepentingan tidak menanggapi negatif motif CSR, tetapi menanggapi negatif strategi perusahaan yang tampak memanipulatif dan menipu. Dengan mengakui motif intrinsik dan ekstrinsik dalam CSR, perusahaan dapat menghambat skeptisisme pemangku kepentingan, meningkatkan kredibilitas, dan menghasilkan niat yang baik. Komunikasi CSR beserta penggunaan media yang meliputi komunikasi CSR dan media digital, komunikasi CSR dan media sosial, yang terakhir pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Bab 7,
yang berisikan latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Menurut Sparkes dan Chawton 2004, semakin pentingnya investasi bertanggung jawab sosial dapat mengejutkan bahwa masih belum adanya konsensus tentang apa arti SRR bagi investor. Investasi bertanggung jawab meliputi pendekatan investasi berdampak, investasi positif, advokasi dan keterlibatan pemegang saham, investasi komunitas, dan terakhir dana yang dikendalikan pemerintah. Bidang yang diakui oleh SRI meliputi lingkungan, sosial, tata kelola, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nah, segitu saja video rangkuman yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.